Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Asmaul Husna beserta dalilnya di dalam Al-Qur'an. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang dalil-dalil Asmaul Husna itu sendiri, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu Asma dan Al-Husna. Asma berarti nama dan Al-Husna berarti baik atau indah. Jadi bisa dikatakan Asmaul Husna itu sendiri merupakan nama-nama yang indah, yang bagus, yang dimiliki oleh Allah. Jadi di dalam Asmaul Husna itu sendiri merupakan bentuk keagungan dari Allah itu sendiri. Selanjutnya, Asmaul Husna itu sendiri ada berapa sih? Ya, Asmaul Husna itu sendiri ada 99 yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai umat muslim di dunia harus mengetahui nama-nama baik Allah yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak hanya mempelajari atau tidak hanya menghafalkan tentang Asmaul Husna itu sendiri, kita dianjurkan untuk memahami makna-maknanya. Jadi ketika kita menghafal Asmaul Husna, itu akan mengantarkan kepada surga. Jadi apakah surga hanya bisa dibayar dengan menghafalkan Asmaul Husna saja? Tentu tidak, karena kita tidak hanya menghafalkan saja, tetapi kita perlu untuk memahami, mempelajari ataupun mempraktikkan hal-hal yang terkandung di dalam Asmaul Husna itu sendiri. Contohnya seperti ketika kita sedang berdoa, tentu kita harus menyebut atau dianjurkan untuk menyebut nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran itu sendiri sudah dijelaskan kepada kita tentang dalil-dalil Asmaul Husna, yang mana kali ini saya hanya membahas tentang beberapa dari dalil-dalil tersebut, yaitu pada surat At-Thaha ayat ke-8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yang artinya adalah dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Jadi maksud dari ayat ini adalah maksud dari ayat ini adalah Allah itu hanya satu-satunya Tuhan di dunia ini, dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik. Jadi tidak ada makhluk satu apapun yang ada di bumi ini yang memiliki salah satu sifat Asmaul Husna, karena sifat Asmaul Husna itu sendiri hanya dimiliki oleh Allah. Selanjutnya surat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna itu sendiri terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladina yuhiduna fi asma'ihi ya sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahu adzim. Yang artinya adalah, dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita itu harus menggunakan Asmaul Husna sebagai pengantar doa kita ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang melakukan sesuatu, maka kita harus menyebut asma-asma Allah. Selanjutnya, tinggalkanlah orang-orang yang telah menyalahartikan
suatu hal yang dilarang oleh Allah. Jadi kita sebagai peserta didik tentunya, apalagi kita sedang berada di sekolah madrasah, kita harus mengamalkan Asmaul Husna itu sendiri. Sebab contohnya saja ketika kita sedang mau melakukan suatu kegiatan pembelajaran, contohnya seorang guru, seorang pendidik selalu mengawalinya dengan membacakan atau melantunkan Asmaul Husna itu sendiri. Jadi secara tidak langsung seorang pendidik itu memberikan contoh kepada peserta didiknya untuk menghafalkan tentang Asmaul Husna itu sendiri. Dan setiap tahapan kelas atau jenjang pendidikan, tentu ketika kita berada di kelas 7, kelas 8, bahkan kelas 9 pun kita diajarkan untuk mengupas lebih lanjut lagi tentang makna-makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Jadi dari semua tahapan kelas itu tentu kita diajarkan untuk mengupas beberapa Asmaul Husna, seperti contohnya mengupas tentang Ar-Rahman itu sendiri memiliki makna seperti apa. Jadi di situ akan dijelaskan lebih dalam lagi seperti apa Asmaul Husna itu, seperti apa maknanya, makna yang terkandung di dalam Ar-Rahman itu sendiri. Mungkin kita sebagai peserta didik dituntut mengapa sih harus mengawali pembelajaran ini dengan melantunkan Asmaul Husna? Ya karena itu kita harus dituntut untuk menghafalkan, tidak hanya menghafalkan, bahkan kita dituntut untuk memahami maknanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum